Mabadi atau basic untuk mempelajari ilmu mantik. Ini untuk apa basic ini? Agar kita ketika masuk ke dalam masail ilmu mantik, kita tahu apa yang kita cari. Kita tahu yang kita masuk. Kita tahu yang kita pelajari. Jadi kalau orang Indonesia cakapnya, kita ini belajar ilmu mantik tak macam kucing dalam karung. Pilih kucing dalam karung. Kita tak tahu apa itu. Dibilang untung-untungan, mungkin beruntung, mungkin kudung. Karena itu kita sebelum mempelajari ilmu mantik, kita harus tahu mabadi asroh ini, agar kita belajar ilmu mantik kita benar-benar bersemangat. Karena kita tahu apa yang kita pelajari. Yang pertama, haddu ilmu mantik. Apa itu had? Basic yang pertama di dalam ilmu mantik adalah had. Boleh? Had itu definisi. Al-had. Ini had adalah definisi. Biasanya bahasa yang lain cakapnya at-ta'rif. Had, ta'rif. Sama. Al-had dan ta'rif maknanya sama. Apa maknanya? Definisi. Apa definisi ilmu mantik? Perlu saya tulis Pak Ta'yah. Ta'yah ya. Definisi ilmu mantik adalah alatun qanuniyah. Alatun qanuniyah taqsimu mura'atuha adz-dzihnu anil wuqu'i fil khata'i fi fikrihi. Tak terdengar? Alatun qanuniyah. Saya tulis apa tak? Tulis. Mulai penat ya. Alatun qanuniyah. Taksimu mura'atiha az-dzihna Ini adalah definisi ilmu mantik. Apa? Alatun qanuniyah. Mantik itu yang pertama, mantik itu alat. Ilmu itu ada dua. Tuan-tuan, puan-puan. Ada yang namanya ilmu alat, ada yang namanya ilmu maksud. Pernah dengar? Oh, nahwu itu ilmu alat. Pernah dengar kan? Nahwu itu ilmu alat. Apa itu ilmu alat? Maknanya alat adalah yudros li ghairihi. Ilmu ini dipelajari bukan karena untuk dia, bukan itu. Kita mempelajari mantik bukan untuk mantik, tapi untuk agar kita boleh mempelajari, memahami ilmu lain. Kita mempelajari nahwu bukan untuk nahwu, tapi untuk mempelajari, memahami benda lain. Lihat, kalau apa faedahnya nahwu? Di dalam ilmu ini dikatakan apa? Liyafhamu ma'aniyal Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani. Nahwu itu dipelajari agar kita boleh memahami makna-makna Al-Qur'an dan makna-makna hadis dan makna-makna hadis. Itulah adalah faedah belajar nahwu. Mantik, dia juga bukan ilmu maksud. Ilmu maksud itu hanya ada beberapa. Ilmu kalam, fikih, hadis, tafsir. Empat ini adalah ilmu maksud. Maknanya ilmu-ilmu yang lain ada untuk mempelajari empat ilmu ini.
terutama hadis tafsir fikih sama ilmu kalam akidah ini, dibilang kalau ada orang meninggal, saya wasiatkan harta saya untuk para ulama, yang diberi 4 orang ini. Hafid tak diberi wasiat karena tidak masuk dalam kategori ulama. Makna ulama adalah ulama yang mempunyai ilmu maksud ini. Ilmu maksud. Oke. Allah, itulah makna Allah. Ilmul ali adalah ilmun yudros li ghairihi. Sebuah ilmu yang dipelajari untuk memahami selainnya. Mantik ini dipelajari bukan untuk mantik, tapi untuk mempelajari selain mantik. Karena itu Al-Farabi cakap mantik itu khodimul ulum. Ibn Sina cakapnya al-mantik sayyidul ulum. Kenapa Ibn Sina cakap sayyidul ulum? Karena semua ilmu, benar atau salahnya, harus boleh masuk timbangan mantik. Setelah diukur dengan mantik, kalau ukurannya benar, baru benar. Kalau salah, berarti dia salah. Karena itu al-mantik sayyidul ulum. Farabi cakapnya al-mantik khodimul ulum. Kenapa? Karena dengan mantik Anda boleh memahami semua ilmu. Maknanya mantik itu membantu kita untuk memahami semua ilmu. Karena itu dikatakan khodimul ulum. Dan itulah makna Allah. Itulah makna Allah. Yang kedua, konuniyah. Apa? Konuniyah. Makna konuniyah adalah dia itu kaidah umum. Dia kaidah umum. Dia bukan masalah spesifik tak. Dia kaidah umum. Contohnya ya, contohnya. Barang siapa terlanggar traffic, kena kumpul berapa? Taman berapa? 300 ringgit. Itu namanya konun. Dia itu umum. Dia tidak spesifik kepada fulan wala fulan. Oh, kalau Ustadz Azri terlanggar traffic, kena 300. Kalau Naim macam mana? 1000. Konun itu tak macam itu. Konun itu adalah sebuah peraturan yang dia itu umum tanpa melihat orang secara spesifik. Itulah yang namanya konun. Mantik macam itu. Mantik itu konun. Mantik itu konun. Dia tak ada hubungan dengan filsafat, tak ada hubungan dengan fikih, tak ada hubungan dengan ilmu kalam, tak ada hubungan dengan apapun. Dia itu umum. Dia akan membantu semua ilmu. Dia akan membantu semua ilmu. Karena itu Syekh Said ketika melihat fatwa Ibn Salah dalam pengharaman mantik, kenapa mantik itu haram? Karena mantik adalah muqaddimatul falsafah. Adalah muqaddimah untuk filsafat. Dan filsafat syar. Karena falasifah itu dulu, falasifah bukan sekarang. Falasifah zaman dahulu itu, kata-kata falasifah itu maknanya untuk orang-orang yang tak benar. Seperti yang yaktakid uqulul asyroh, Allahu illah, macam-macam itu. Yang mempercayai bahwasanya antara Allah dan alam semesta ini ada mediator namanya uqul asyroh dan aflaqut tis'ah. Seperti Buhaimanar, muridnya Ibn Sina, semua itu adalah falasifah. Dan mereka kalau ingin mempelajari filsafat, muqaddimahnya pasti menggunakan mantik. Berarti mantik itu muqaddimatul falsafah. Wa muqaddimatu syarri syarrun. Berarti mantik syarrun. Yang mempelajari syar berarti dia syarrun juga. Dosa semua. Nah,
Sudah saya cakap, mantik itu tak ada hubungannya dengan falsafah. Mantik itu umum untuk segala ilmu. Orang nak belajar ekonomi pun boleh menggunakan mantik. Orang nak belajar fisika pun boleh menggunakan mantik. Orang nak belajar perobatan pun menggunakan mantik. Orang nak belajar IT pun menggunakan mantik. Itulah makna konun. Dia umum. Dia tidak spesifik kepada sesuatu. Seperti yang saya katakan, konun itu undang-undang. Apa cakapnya? Sama ya, undang-undang Melayu cakapnya. Undang-undang. Barang siapa terlanggar trafik 300 ringgit. Tidak ada hubungannya dengan fulan, wala alan, wala zaton. Tak ada. Tapi dia umum. Bahkan bukan orang Malaysia pun terlanggar di Malaysia terkena sama. Betul apa tak? Dia, karena dia itu alatun konunnya. Konun semacam itu. Barang siapa parking salah, kalau di UIA clapping. Barang siapa parking salah akan kena clapping. Siapapun itu, mungkin wallahu a'lam, persyarah pun kalau salah parking boleh kena clapping. Karena itulah yang namanya konun. Dia tak ada subjektif. Dia terlihat tanpa ada hubungan tentang siapa, tapi hubungannya dengan apa. Itulah mantik. Itulah mantik. Alatun konuniyah taksimu. Kata-kata taksimu maknanya menjaga. Tahfadu. Orang-orang Wahabi Salafi cakap, macam mana Anda ini cakap orang yang belajar mantik ini maksum? Alamak, nabi kah kita? Belajar mantik jadi nabi? Ya benar halal. Ya benar halal ini di Hadramut maknanya orang baik. Ya benar halal. Makna taksim di sini adalah tahfadz. Oh, hefet itu hanya untuk para wali. Ya sudah, tahruz. Ada hiris, menjaga. Taksimu mura'atuha ad-dihna. Orang yang mengetahui ilmu mantik, mengetahui qawaid mantik, dan dia apa? Mura'ah. Mura'ah itu terus memperhatikan qawaid mantik ketika dia berpikir. Bukan cuma mengetahui, tapi dia menggunakan. Maknanya orang yang menggunakan mantik, orang yang mengetahui mantik dan menggunakan mantik, dan dia terus yuroi. Apa yuroi itu bahasa Melayunya? Menjaga, menggunakan dan memperhatikan secara terus-menerus. Itu namanya yuroi, mura'ah. Orang yang mengetahui mantik dan orang yang menjaga ilmu mantik dan terus-terus memperhatikan ilmu mantik dalam setiap cara berpikir dan dia cakap, maka ilmu mantik itu akan menjaga otaknya dari jatuh ke dalam kesalahan. Dikritik lagi oleh orang para Wahabi. Macam mana orang-orang nahwi pun belajar nahwu di Indonesia itu sedikit pelik. Ada beberapa kawan saya belajar alfiyah sampai hafal atas bawah bawah atas. Tapi cakap bahasa Arab tak boleh. Tapi kalau nak i'rab jangan tanya. I'rabnya si bawah, i'rabnya apapun dia boleh. Tapi cakap bahasa Arab bukan koma zaidun, boleh koma zaidan. Karena tak ada praktis. Loh, banyak sekali orang yang mura'ah. Loh, berarti Anda menjadikan yang menjaga dari kesalahan bukan Allah, tapi mantik. Wah, Anda ini syirik. Anda ini syirik. Karena yang menjaga dari khotok itu adalah mura'atul mantik. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambahi oleh guru saya Syekh Bilal, saya tambahi ta'rifnya, anil khoto'i fi fikrihi
Bitaufiqillahi ta'ala. Nah apalagi sekarang? Nah apalagi? Bitaufiqillahi ta'ala. Maknanya semua ini subhanallah, ada orang tetap boleh ketika berpikir melihat ilmu mantik atau apa, tapi tetap salah. Ya subhanallah, mungkin tersilap dia. Mungkin tersilap. Tapi ilmu mantik akan meminimalkan possibility untuk salah ketika kita berpikir. Inilah definisi ilmu mantik. Ada yang nak tanya tentang definisi? Oke, tak ada? Yang kedua, al-maudhu'. Al-maudhu'. Maudhu' ini yang pertama ya, al-had. Yang kedua, al-maudhu'. Nanti akan saya sebutkan ada 10. 10 ini adalah basic untuk mempelajari ilmu mantik. Pertemuan yang akan datang, kita akan mulai masuk ke dalam ilmu mantik. Tak payah kita ulangi basic ini. Yang tak paham, boleh tengok video. Al-maudhu', maknanya maudhu' ilmu mantik ini apa saja pembahasan ilmu mantik. Apa saja pembahasan ilmu mantik. Pembahasan ilmu mantik adalah al-ma'lum, at-tasawwuri, wat tasdiqi. Apa yang kita ketahui, dan yang kita ketahui itu ada dua. Ada yang namanya tasawwur, ada yang namanya tasdik. Apa itu tasawwur? Tasawwur itu adalah ma'rifatul mufrad. Jadi lihat ya, macam ini contohnya. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Tasawwur adalah Anda mengetahui makna Zaid. Loh, ada beberapa kata Anda tak paham. Terutama istilah-istilah yang mungkin bukan dari tajuk Anda. Anda jurusan syariah. Kalau ada orang-orang dari perobatan, apa istilah perobatan yang paling saja? Baik, istilah tentang manusia apa namanya? Anemia. Hah? Anemia. Anemia. Apa tuh? Anda ingin mengetahui makna hal-hal yang pelik. Makna anemia. Makna sistem. Makna demokrasi. Makna apa lagi? Hal-hal dalam filsafat, dalam politik banyak sekali yang tak kita ketahui. Mengetahui makna kalimat, kita katakan dia adalah tasawwur. Itu yang namanya tasawwur. Yang kedua, tasdik. Apa itu tasdik? At-tasdik itu mengetahui adanya nisbah atau tak adanya nisbah. Nah, nisbah ini sedikit teman. Lihat ya. Sini sudah pernah belajar nahwu semua kan? Walaupun basic. Pernah dengar yang namanya mubtada dan khobar? Pasti pernah dengar. Mubtada dan khobar. Ada mubtada, ada khobar. Ada fi'il, ada fa'il. Oke. Ini di dalam nahwu kita katakan dia itu mubtada dan khobar. Betul apa tak? Kadangkala kita ungkapkan dengan koma Zaidun. Zaidun berdiri. Zaidun qaimun, koma Zaidun maknanya sama, cuma apa namanya di dalam bahasa Melayu sama, di dalam bahasa Arab berbeza. Atau nanti kadang-kala Zaidun koma. Ini di dalam ilmu balaghah tiga-tiganya ini mempunyai makna yang berbeza. Di kalimat yang ketiga ini ada semacam confirm. Maknanya Zaidun benar-benar berdiri. Yang pertama, yang kedua tak ada confirmnya. Saya tak akan bahas pasal itu. Saya akan bahas yang satu dan kedua. Ini namanya mubtada dan khobar, ini namanya
Fi'il fa'il. Zaidun qa'imun, dua kalimat ini semuanya isim. Semuanya isim. Tapi dua isim ini kalau digabung dia boleh membuat sebuah jumlah. Yang mana jumlah itu kalau di nahwu dikatakan jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Tapi kalau saya ganti qa'imun dengan isim yang lain, contohnya kitabun atau qolamun, kalimat itu tidak akan menjadi jumlah mufidah. Tak apa namanya fit dan propernya tak ada. Kenapa? Karena antara Zaidun dan kitabun tak ada yang namanya nisbah. Nisbah ini adalah sebuah hubungan, correlation antara dua kalimat. Bukan dua kalimat sebenarnya, dua benda. Bukan dua benda, dua hal, lebih umum lagi. Dia ada, tapi tak tampak. Pasti ada, tak mungkin ada. Kita dalam dunia nyata itu kita mengalaminya. Anda dan emak Anda. Bukankah emak Anda itu wanita seperti jiron Anda? Apa bezanya? Oh, emak saya mungkin ada tanduknya. Jiron saya tak ada. Macam itu kah? Tak kan? Jiron saya dan emak saya sama. Sama punya kuping, sama punya hidung, semua sama. Tapi kenapa rasa cinta saya ke emak saya lebih besar daripada rasa cinta saya ke jiran saya? Karena ada nisbah antara saya dan emak saya. Yang itu jelas ada, tapi tak tampak. Anda dan istri Anda, ada yang sudah menikah di sini? Sudah? Anda dan istri Anda itu sama, suami Anda juga sama dengan laki-laki yang lain. Tapi kenapa rasa cinta Anda ke istri atau suami Anda melebihi ke orang-orang lain? Karena antara Anda dan pasangan Anda ada nisbah, hubungan. Hubungan itu ada, tapi tak tampak. Tasdid adalah bagaimana kita mengatakan hubungan itu ada atau hubungan itu tak ada. Itulah namanya tasdid. Di mantik akan ada dua bab untuk membahas pasal tasawur. Satu bab namanya kuliyatul khamas, satu bab namanya ta'rifat. Di dalam mantik akan ada dua bab untuk membahas tasdik. Satunya namanya mabahithul qadaya, satunya namanya al-qiyas. Inilah yang namanya maudhu'ul mantik. Yang tasdik maknanya kita menjadikan antara Zaidun dan Qaim ada sebuah nisbah. Walaupun dia tak tampak, biasanya di nahwu dikatakan dengan kalimat huwa. Zaidun huwa Qaim. Kalimat huwa ini untuk menunjukkan bahwasanya antara Zaidun dan Qaim ada sebuah bagian ketiga yang tak tampak tapi ada. Selama dia ada dan tak tampak, harus ada sebuah simbol untuk menampakkannya. Dijadikan dia huwa. Huwa ini dalam nahwu namanya domirul fasl. Domirul fasl. Tapi di i'rab huruf, bukan isim. Kenapa? Karena dia menunjukkan nisbah, tidak menunjukkan isim, tidak menunjukkan benda, tapi hanya menunjukkan hubungan. Nanti di mantik yang high level, ini saya mengajar mantik namanya Syarhul Khabisi level 3, akan ada pembahasan pasal nisbah. Nisbah ini dia tak tampak, tapi ada 16 macam. Dia tak tampak, tapi ada. Saya 2 bulan macam mimpi dikejar ini. Namanya bab khusus dalam mantik, namanya babul muwajjah. Babul muwajjah. Contohnya perbezaan loh ya. Allahu alimun, Zaidun alimun. Sama-sama alimin, sama-sama alimunnya, sama-sama mubtada dan khobarnya. Yang berbeza antara dua kalimat ini hanya nisbahnya.
Satunya nisbahnya mungkin khos, satunya nisbahnya dhururiyah mutlaqah. Nanti insya Allah tak tahu berapa tahun lagi akan sampai di bab itu. Memang ini bab penat, bab sedikit penat, namanya bab muwajjahat. Bab muwajjahat menjelaskan tabiat hubungan antara dua hal. Tabiat hubungan antara dua hal, atau menjelaskan ketidakadanya hubungan antara dua hal. Itulah yang namanya tasdik. Menjelaskan adanya hubungan atau menjelaskan tidak ada hubungan. Dia tidak menjelaskan apa makna Zaidun atau Qaim. Itu tugasnya, fungsinya tasawur. Fungsinya tasdik adalah menjelaskan apakah ada hubungan antara Zaidun dan Qaim. Setelah kita mengetahui makna Zaid dan Qaim. Tasdik itu kalau di fikih namanya hukum. Apa? Hukum. Nanti sedikit demi sedikit kalimat tasawur dan tasdik ini akan jelas. Ini pertama mungkin di telinga-telinga tuan-tuan, kakak-kakak, adik-adik ini sedikit asing. Sedikit asing karena terlalu banyak melihat, like, share, mendengar kalimat-kalimat itu, tasawur dan tasdik ini macam asing. Nanti lama-kelamaan kata-kata itu akan selise di telinga, akan selise. Oke? Inilah maudhu'u ilmil mantiq. Maklumut tasawuri wa maklumut tasdiki. Dari segi dia boleh menyampaikan kita ke hal yang tidak kita tahu. Ke hal yang tidak kita tahu. Itu yang kedua, al-haddu wal maudu'u tumma tamarah. At-tamarah maknanya faedah. Faedah. Apa faedah ilmu mantiq? Faedah ilmu mantiq sudah boleh kita ketahui dari definisinya. Apa faedah ilmu mantiq? Faedah ilmu mantiq adalah boleh kita dengan ilmu mantiq itu kita menjaga pikiran kita dari salah berpikir. Ilmu mantiq ini kalau saya bilang dia sedikit berbahaya. Ilmu mantiq ini sedap-sedap berbahaya. Sedapnya 2 kali. Sedap berbahaya, sedapnya 2 kali. Ilmu mantiq ini boleh membawa kita agar tidak tertipu. Terutama untuk para bisnismen, mantiq ini perlu. Karena kalau ada orang nak tipu kita tahu. Karena kalam Anda ini tak mantiki. Oh, ayo kita nak bikin apa? Bisnis ini. Allah, dari awal kalam tak mantiki ini. Orang-orang mantik, orang yang pandai mantik, kadangkala kalau ada orang nak tipu dia sadar. Ini orang cakap tak benar. Cuma saya tak tahu di mana yang tak benar. Cuma dia macam ada sebuah insting, firasat. Itu bukan wali. Ada orang ada kapo, ini orangnya kasyaf. Tak, itu bukan kasyaf. Tapi memang ada sebuah malakah. Dengan ilmu mantiq ini Anda boleh paham mana orang yang tipu, mana orang yang tak tipu. Karena orang yang tipu ini antara kalam satu sama lain ini tak ada fit and proper. Dan Anda boleh tahu mana orang pandai, mana orang tak pandai. Anda boleh tahu dengan ilmu mantiq. Anda boleh tahu mana orang bohong, mana orang yang tak bohong. Bahayanya Anda boleh berbohong menggunakan mantiq. Di situ yang bahaya. Benar. Dengan ilmu mantiq Anda boleh menggunakan ilmu itu untuk berbohong. Maknanya bohong itu boleh very very perfect. Yang tak akan sadar kecuali orang ahli mantiq juga. Alhamdulillahnya jarang orang ahli mantiq.
Jadi Anda kalau nak bohong jarang boleh ketahuan dengan ilmu mantik. Karena itu beberapa thariqah itu nak belajar ilmu mantik itu tak suka, karena subhanallah semua ilmu itu macam punya efek. Benar. Coba Anda lihat orang ahli bahasa, orang ini doktor di nahwu, pasti perasaannya itu lembut. Orang ahli nahwu pasti perasaannya lembut. Orang ahli bahasa pasti lembut. Karena kenapa? Yang namanya nahwu itu dzauq, perasaan. Ini nahwu dzauqi, maknanya kalau ada nahwu kata-kata yang salah, ini kuping macam keriting, tak sedap. Karena memang ilmu nahwu macam itu. Ilmu fikih ini dia sedikit keras, karena urusannya dengan orang bergaduh. Ini nak talak istrinya, ini nak minta warisan, datangnya kemana? Ke qadhi, orang ahli fikih. Apalagi orang mutakalim dan mantik, ini sudah batu macam batu. Memang sangat-sangat keras. Memang sangat-sangat keras. Di situ dia boleh mengambil sebuah ketenangan. Ketika dia berbohong, dia boleh tenang. Karena subhanallah, mantik ini dia mempunyai sebuah thiqatun nafas. Orang yang belajar mantik dan ilmu kalam, ada sebuah efek yang sedikit, saya bilang oke. Dia confidence. Benar, dia sangat-sangat confidence. Apapun yang dia cakap, dia confident. Salah pun dia confidence. Karena dia boleh pusing-pusing. Di mantik dia boleh pusing-pusing. Karena itu sebagian thariqah tak. Karena untuk apa namanya? Untuk tarbiyah, mungkin mantik ini tak selisa. Mungkin mantik ini tak selisa. Bahkan jangan belajar mantik, sudah kita cakap, dengar apa cakap guru saya saja, dengar cakap guru kita saja. Ada beberapa thariqah semacam itu. Tapi thariqahnya muhaqqiqin, thariqahnya ulama al-amilin ar-rasihin fil ilmi wa din, seperti thariqah Naqsyabandiyah, rata-rata majority mursyidut thariqah filosof mutakallim mantiki. Nah contoh siapa? Sarhandi, mujaddid thariqah Naqsyabandiyah, mutakallim kabir, mantiki kabir. Sarhandi punya kitab namanya Maktubat Sarhandi, 4 jilid, ada di sini di barang-barang. Maktubat ada di internet banyak. Anda boleh cari di internet, namanya Maktubat Sarhandi, tulisan-tulisan Imam Sarhandi. Imam Rabbani. Hah? Imam Rabbani. Imam Rabbani namanya. Imam Rabbani Sarhandi. Yakni hampir semua Al-Imam As-Sanusi, muassis thariqah As-Sanusiyah, di dalam tasawuf. Zikirnya hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa tak kenal Imam Sanusi, mujaddid ilmil kalam. Maknanya setelah Imam Sanusi, semua belajar kitabnya Imam Sanusi. Hampir semua orang-orang elit high level thariqah semuanya mutakalim, mantiki, filosof. Memang macam itu, memang ilmu itu khadim sa'iril ulum. Saya pernah diberitahu ada seorang syekhut thariqah di Turki, muridinnya 100.000 lebih. Orang-orang cakap, Habib, orang ini mempunyai PhD di dalam falsafah. PhD di dalam falsafah. Memang ilmu tasawuf thariqah mempunyai hubungan sangat erat dengan mantik, ilmu kalam, dengan filsafat. Sangat erat sekali. Oke. Itu yang ketiga ya, al-thamarah. Al-wudu'u, tsumma thamarah, wa fadluhu. Fadluhu. Yang keempat apa? Fadlu ilmil mantik. Ilmil mantik. Apa keutamaan ilmu mantik? Keutamaan ilmu mantik boleh kita ketahui tingginya ilmu mantik dari perkataan Ibn Sina, annahu sayyidul ulum. Annahu sayyidul ulum. Dan bahkan katanya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya di dalam Muqaddimatul Mustasfa, man la ya'riful mantik fala thiqata lahu bihi. Barang siapa yang tidak pernah belajar mantik, maka ilmunya tidak boleh dipercayai. Maknanya dia akan ragu terhadap ilmunya
dan orang lain harus ragu terhadap ilmunya. Mungkin dia salah paham. Akhirnya dia ketika mengajar menyebarkan paham-paham yang salah dan menyebabkan orang-orang yang mendengarnya salah paham. Itulah bahayanya orang yang tidak pernah belajar ilmu. Anda lihat, hampir semua problem di Nusantara ini adalah tentang salah paham. Bahkan di dunia Islam, hampir semua salah paham. ISIS itu salah paham. Dan susah kalau sudah salah paham itu, diobatinya susah, minum obatnya susah. Karena itu, daripada diobati, kita cegah. Apa di Indonesia ada cakap pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ada di Melayu seperti itu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita cegah. Bagaimana cara mencegah salah paham? Kita benarkan pahamnya. Pahamnya kita benarkan dengan cara memberitahu dia bagaimana cara berpikir yang benar. Maknanya kalau ada paham-paham yang tidak sesuai dengan pikiran ini, ketahuilah bahwasanya itu salah. Kita, karena bukan subhanallah, di dalam ilmu usul ada bab namanya bab taksis. Bab taksis. Pertama kali mukhassis disebutkan. Apa mukhassis? Al-aql. Al-aql. Maknanya kalau ada ayat Al-Quran yang umumnya bertentangan dengan akal, dikhususkan. Yang bertentangan umumnya, bukan ayatnya. Tidak ada yang bertentangan akal dan ayat Al-Quran dan hadis. Tidak ada. Itulah khususiyah thariqah mutakalimin. Kalau kita berpikir dan pikiran kita bertentangan dengan Al-Quran, maknanya di pikiran kita ada yang salah. Falasifah sebaliknya. Kalau ada pikiran kita yang bertentangan dengan Al-Quran, maka Al-Qurannya harus ditakwil. Itu asas di dalam thariqatul tafkir inda ahli sunnah. Thariqatul tafkir inda ahli sunnah. Tidak ada yang bertentangan antara Al-Quran dan akal. Tidak ada. Bahkan barang siapa yang mengatakan akal itu tidak boleh dipakai, maka dia sudah membatalkan Al-Quran dan hadis. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya cakap pasal ini. Oke? Fadlu ilmil mantiq. Apa keutamaan ilmu mantiq? Ilmu mantiq adalah sayyidul ulum. Bagaimana sayyidul ulum? Karena dengan ilmu mantiq kita boleh mengetahui mana ilmu yang benar dan mana ilmu yang salah. Menurut Al-Farabi, al-mantiq khadimul ulum. Dia apa khadim itu? Ahli khidmah. Dia ahli khidmahnya ilmu-ilmu yang lain. Dan juga untuk belajar ilmu kalam, yang mana ilmu kalam itu afdolul ilm alal itlaq. Afdolul ilm alal itlaq, karena membahas tentang zatullah wa sifatullah. Selama hubungannya dengan Allah dan sifat-sifatnya, maka ilmu kalam adalah ilmu yang paling mulia. Dan untuk belajar ilmu kalam, yang mana ilmu kalam adalah ilmu yang paling mulia, kita memerlukan ilmu mantiq. Di situ kita boleh mengetahui bagaimana keutamaan ilmu mantiq. Oke? Wa fadluhu wa nisbatun. Nisbatul mantiq, nisbah. Yang nomor 5 apa? Nisbah. Nisbatul mantiq ila sa'iril ulum. Nisbatul mantiq. Boleh baca? Boleh. Nisbatul mantiq ila sa'iril ulum. Apa nisbahnya mantiq ke ilmu-ilmu yang lain? Seperti yang dikatakan Ibn Sina, annahu sayyidul ulum. Yang dikatakan Farabi, annahu khadimul ulum. Maknanya ilmu mantiq dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu mantiq adalah sebuah tolak ukur. Tolak ukur
apa yang Anda pahami benar atau tak. Itulah nisbah ilmu mantik ke sairil ulum. Wa fadluhu wa nisbatun wal wahid. Al wahid. Pukul berapa? 10. 10. Oke. Saya nak tanya. Coba saya jawab. Soal jawab nak tanya. Silakan. Saya nak tanya apa beza fadlu ilmu mantik dengan nisbah tadi? Fadl ilmu mantik dan nisbah. Fadl ini keutamaan. Maknanya apa keutamaan ilmu mantik? Fadilah ilmu mantik. Nisbah ini perbandingan dia, hubungan dia dan ilmu-ilmu yang lain. Fadlnya itu maknanya derajatnya di sisi Allah macam mana? Itu namanya fadl. Jelas sangat ilmu yang sangat tinggi karena dia adalah bukan khodim ilm, tapi dia itu boleh kita memahami ilmu kalam menggunakan ilmu mantik. Maknanya ilmu kalam memerlukan ilmu mantik. Dan ilmu kalam adalah ilmu yang paling mulia. Nisbah adalah apa hubungan dengan nisbah kan? Zaidun dan Qaim. Apa hubungan ilmu mantik dan fikih? Apa? Ini namanya nisbah. Nisbahnya apa? Nisbahnya adalah khodim. Khodim. Dia adalah apa? Pengkhidmat. Memberi servis. Hah? Memberi servis. Memberi servis, khidmat. Pemberi servis. Service center ya. Paham? Oke. Nah, tanya lagi. Tak ada? Oh, silakan. Ta'rif mantik ilmu qanuniyah. Alatun. Alatul qanuniyah. Adakah boleh kita sifatkan qanuniyah ini sebagai neutral? Bermaksud ilmu mantik ini adalah ilmu yang neutral. Dia tidak dipengaruhi oleh apa-apa pandangan sarwa atau worldview. Boleh seperti itu. Makna qanuniyah di sini kalau Anda maknakan apa? Neutral. Saya mungkin istilah-istilah begitu tak terlalu paham. Saya langsung ke maknanya saja. Netral. Boleh. Anda cakap itu netral dengan makna dia tidak ada hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Maknanya dia tidak membahas hubungannya dengan ilmu yang lain tidak spesifik. Tapi dia umum. Oh, ilmu mantik ini hanya untuk filsafat saja. Tak. Tapi dia berdiri sendiri. Dia akan servis semua ilmu. Dia tidak khusus ke ilmu filsafat atau khusus ke ilmu kalam seperti yang difahami oleh banyak orang. Allah. Katanya lagi tak ada? Silakan. Jadi untuk memahami ilmu kalam, Oke. kita memerlukan ilmu mantik. Tapi untuk memahami ilmu mantik, jadi kita tidak ada ilmu khusus. Tak. Tak ada. Jadi Ilmu mantik nanti ini akan kita pelajari semuanya apa kalau bahasa Arabnya itu doruriyat wal badihiyat. Doruriyat ini ilmu yang dipelajari hal-hal yang kita ketahui tanpa perlu kita mengetahui benda lain. Itu namanya mantik ini. Karena itu mantik ini macam modal. Hah? Prima. Awal yang Anda miliki. jadi macam mungkin axiom Ya, sebagainya. daruri. Doruri. Dia doruri. Apa doruri ya? Necessary. 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 Itulah mantik yang akan kita pelajari basic. Setelah itu mabahith tawilah aridah. Panjang lebar dalam. Tanya lagi? Ya, saya tambah sikit ada. Saya Okey. kata ulama kalam kita semacam bukan buat strategi, tapi sebab itu mereka ada dua tempat. Satu sama ada mantik ni sebahagian berfalsafah, satu lagi asing. Ya. Sebab itu dalam tradisi kita ulama
kalam dan juga ulama kemudian mengasingkan falsafah dengan mantik. Betul. Dalam tradisi Yunani, sebagian mereka menggabungkan. Ya. Sebab itu ulama kita jelas bahawa mantik ini bukan sebahagian daripada falsafah, tapi sebagai ilmu alat misalnya. Jadi dengan cara itu kita boleh mengasingkan falsafah itu daripada mantik, daripada logik. Ini penting ya, sebab ini sebagai legitimasi ataupun justifikasi untuk menegakkan bahawa mantik itu boleh berdiri dengan sendirinya. Dia tidak perlu dikaitkan dengan ataupun filsafat dipengaruhi oleh falsafah. Ini sangat penting dalam tradisi Islam, banyak dibincangkan. Dan itu makna konuniyah di situ. Itu makna konuniyah. Dia umum, berdiri sendiri. Independen. Konuniyah. Dia umum, bukan bagian dari filsafat atau dari ilmu lain. Cuma orang-orang filsafat biasanya mempelajari filsafat dimulai dengan mantik, itu saja. Akhirnya karena terlalu banyak orang filsafat belajar mantik, sampai dikira mantik bagian dari filsafat. Sebenarnya itu seperti itu. Oke? Dan tanya lagi? Kalau tak ada saya nak teruskan. Oke. Yang keenam adalah al-wadi'. Al-wadi' ini maknanya siapa yang pertama kali membuat ilmu mantik. Ini macam sebuah kesepakatan bahwasanya awal wadi' ilmu mantik itu orang namanya Aristo. Ada yang cakap Aristoteles, semua sama. Akan tetapi nisbahnya mantik ke Aristo itu bukan maknanya Aristo yang menciptakan, bukan. Tapi Aristo yang membukukan. Apa? Yang menulis. Subhanallah, Syekh Said pernah cakap di beberapa muhadharah. Sebenarnya ilmu mantik ini ilmu yang sangat agung. Macam sikit mustahil, sikit tak logik lah, sikit tak mantik juga sebenarnya. Sikit tak mantik kalau Yunani yang menemukan ilmu ini. Karena ilmu ini ilmu yang sangat agung. Katanya Syekh Said ada semacam research. Aristo ini pernah travel ke beberapa negara seperti Mesir, Egypt, belajar dengan penyihir-penyihir, dengan yakni dia pergi ke negara-negara Arab, kemudian balik lagi ke Yunani dan membukukan apa yang dia dapat di negara-negara Arab. Wallahu a'lam, ini pendapat pribadinya Syekh Said, karena ilmu ini adalah ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat agung sekali. Beliau nak cakap ilmu-ilmu semacam ini macam sikit tak mantik juga kalau orang Yunani yang buat. Ini pasti ada yang mengajari para anbiya zaman dahulu. Karena anbiya ada 124.000 yang kita tak ketahui. Oke? Habib, ini saya juga nak tambah, ini penting sebab ramai salah faham bahawa Yunani ini sebagai formula peradaban barat. Itu kena faham, Yunani ini sebenarnya dipanggil Asia Minor, ya, di Turki tu. Athens tu. Sebenarnya sebelum Yunani itu ada satu bagian lagi, apa tu? Ionia itu sebenarnya kawasan Turki hari ini. Ya, mana bukan Eropah. Dia bagian Asia, dipanggil Asia Kecil, Asia Minor, ya. Jadi ini tempat asalnya falsafat, ya. Tempat asal falsafat itu dia dipanggil Yunani, tapi bahasa Inggerisnya Ionia. Ya, jadi dalam bahasa Islam disebut Yunani. Itu kawasan dekat Turki begitu, ya. Dipanggil juga kadang-kadang Asia Kecil. Jadi bukan Eropah. Sebab Eropah menganggap semuanya bermula daripada Greek, bukan? Jadi seolah mereka yang memiliki Greek. Sebenarnya Greek itu kawasan Asia. Dan semua kita tahu bahawa Aristotle itu dia mengikut Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain, bila dia pergi menjajah ke India, ke kawasan-kawasan Afrika dan juga Arab, ya. Jadi penting. Ada buku yang cuba kita panggil mendimbangkan mitos bahawa
Greek itu dia punya keaslian itu hanya bermula di Greek, di Yunani. Dipanggil Greek Athena. Kita boleh tengok apa maknanya. Tamadun Greek itu bukan berpunca di Greek semata-mata, tapi banyak macam disebut berasal daripada ajaran para nabi sebelum itu, ya. Di kawasan, misalnya di kawasan Mesir, di kawasan Iraq. Ini penting. Jadi kita jangan terpengaruh bahawa kalau Greek tu sebab Barat kuat mengaku di Greek. Jadi surah Islam ni kita tak nak kaitkan, ya, dengan Yunani. Semacam ada elegic, ya, elegic. Jadi disebut Aristotle, Plato ni elegic. Sedangkan ilmu mereka daripada para anbiya juga, daripada orang-orang yang ada di agama semua mereka. Jadi kalau kita ni membina balik peradaban ni ataupun tajwid ini, kita kena faham kalau tidak boleh ada elegic, kalau disebut falsafah, Aristotle ataupun Plato sebagainya. Ini penting. Sebagai tambahan. Itulah yang namanya wadih. Macam sepakat bahwasanya orang yang pertama kali membukukan ilmu mantik adalah Aristoteles. Di kitab yang namanya Arganun Aristo. Arganun Aristo. Kemudian kitab Arganun Aristo ini macam sedikit susah. Akhirnya datanglah muridnya Aristo, kalau tak silap saya namanya Farfarius, mensyarahkan kitab Arganun, yakni Madkhal ila Arganun Aristo. Itu adalah awal adanya ilmu mantik. Kemudian datanglah Asr Abbasi yang mana di situ ada gerakan sangat masif. Translate kitab-kitab mantik. Dan orang yang pertama kali translate ilmu kitab mantik adalah Abdullah ibn Muqaffa. Di dalam kalau tak salah Al-Khalifah Ma'mun atau saya sedikit lupa. Banyak sekali, tapi yang paling besar gerakan adalah ketika di Asrul Abbasi ini mulai membangun yang namanya Darul Hikmah. Apa? Darul Hikmah atau Baitul Hikmah. Kata-kata hikmah ini, kata-kata hikmah dalam bahasa Arab maknanya filsafat. Dibilang hada fannul hikmah. Sama maknanya dengan falsafah dalam bahasa Arab. Yakni kadangkala di dalam syair hada rajulun hakim. Maknanya hada rajulun filosof. Tapi sekarang kalau Anda cakap hakim, maknanya ilmu hikmah ini ilmu bohong. Iya benar, ada beberapa kitab saya pernah tengok. Kitab hikmah, saya senang ini kitab filsafat. Saya tengok semua tentang mantra-mantra lama apa ini saya bilang. Ada dua makna. Tapi di dalam kitab mantik ilmu kalam ketika kita cakap hakim, ada kalimat hakim, biasanya itu adalah filosof. Abdullah ibn Muqaffa itu di zaman Abi Ja'far al-Mansur. Kemudian yang paling masif adalah ketika dibangunnya Baitul Hikmah. Di sana diterjemahkan kitab Al-Isabuji, wa Maqulatul Asyar, wa Kitabul Qadaya li Aristo, wa Kitabut Tahlilat wal Aqisah. Kitabut Tahlilat wal Aqisah. Kemudian masa yang paling oke di dalam bukan penerjemahan, pengarangan apa? Penulisan. Setelah ilmu mantik dari bahasa Yunan ditranslate ke bahasa Arab, mula para ulama Islam mempelajari ilmu mantik dan mula mengarang ilmu mantik, bahkan menambahi ilmu mantik, bukan hanya mengarang tapi menambah. Maknanya ada mabahid, ada bab-bab, ada fasal-fasal yang Aristo tersilap, tapi ulama Islam faham. Di antara bab itu nanti ada namanya Qadiyah al-Kharijiyah, ada Qadiyah al-Hakikiyah.
itu adalah bab yang ditambahkan oleh Ibn Sina dalam kitabnya Al-Isyarat wa Syifa. Yang mana dalam kitab-kitab yang dahulu tak ada bab itu. Begitu pula babul muwajjahat. Babul muwajjahat. Bab muwajjahat ini di zaman kitab-kitab dahulu tak ada. Kemudian ditambahkan oleh ulama-ulama Muslim. Dan bahkan ada beberapa ulama yang sudah di abad 6 Hijriah macam mengkritik beberapa pendapat Jauhari di dalam ilmu mantik, yaitu Al-Imam Ar-Razi. Insyaallah dalam nanti kalau kita masuk saya akan sedikit menjelaskan apa pendapat Imam Razi di dalam isu-isu besar di dalam mantik. Imam Razi ini dia ini best. Jadi kalau sudah ada Imam Razi dibilang, kalau ada kata-kata al-imam dalam mantik, kama qolahul imam. Maknanya siapa? Imam Razi. Kalau dalam mantik ada dibilang asyikh, maknanya Ibnu Sina. Dibilang kama qola asyikh atau asyikhur rais. Asyikhur rais maknanya Ibnu Sina. Kalau di ilmu kalam disebutkan asyikh, maknanya Asy'ari. Kama qala syekh, maknanya Asy'ari. Berbeza, semua ilmu punya imam. Di dalam ilmu aqliyat dikatakan imam, maknanya Ar-Razi. Imam Razi ini sedikit berbeza dia. Kalau dia cakap orang gaduh. Benar, Imam Razi cakap sedikit saja orang gaduh. Makna gaduh apa? Cakapnya Imam Razi ini macam mensupport orang-orang lain untuk mengarang dan membatalkan perkataannya. Maknanya kalamnya Imam Razi ini mempunyai timbangan. Kalau cakap tak apa? Tak sia-sia. Ada beberapa ulama cakapnya saja dalil. Ada beberapa ulama sampai level itu. Kita kalau cakap tanpa ada dalil, cakap kita tak ada harga. Ada beberapa ulama cakapnya dia dalil. Jadi apa dalil ini? Cakapnya Imam Razi. Jadi perkataan Imam Razi ainuhu dalil. Di antara ulama-ulama yang sampai level itu Ar-Razi, Ghazali, Juwaini. Maknanya kalamnya itu dalil. Kalau beliau mereka cakap, orang-orang gaduh. Ada satu pendapatnya Imam Razi tentang tasawuf. Beliau cakap sekali saja, orang-orang sampai 500 tahun gaduh. Karang kitab untuk membatalkan perkataan Imam Razi. Sedikit berbeza, Imam Razi macam giant gitu. Oke. Kemudian orang yang pertama mengarang kitab adalah dari ulama Islam adalah Farabi. Kemudian Ibn Sina. Akan tetapi kitabnya Farabi ini tak tahu ada apa. Tapi kitabnya Ibn Sina semua insya Allah ada. Asy-Syifa semua ada. Isyarat wa tanbihat. Syekh Said sekarang sedang mengarang syarah untuk isyarat wa tanbihat, tapi masih belum keluar sampai sekarang. Oke. Inilah wadi ilmul mantik. Semua ilmu mantik yang ada pada zaman ini akan kembali ke mantiknya yang kita pelajari. Anda jangan takut, ada beberapa mantik itu sedikit pelik namanya. Ada namanya mantik Romzi. Mantik Romzi. Tak ada berbeza. Akan kembali ke mantikul Aristi. Ini disebut simbolik logik kan? Simbolik logik. Tak ada beza. Bezanya cuma apa? Biasanya di mantik itu macam ini. Kullu insanin hayawan. Kullu insanin hayawan. Wa kullu hayawanin jismun. Nanti natijahnya kullu insanin jismun. Ini mantik yang biasa. Tapi kalau sudah naik high level, sekarang dibilang mantik apa? Simbolik. Macam ini. Kullu jim ba. Macam ini. Wa kullu ba dal.
nanti kulu jim dan. Kenapa ada macam ini? Agar tidak dikira simbolik itu, agar tidak dikira mantik itu hanya untuk kulu insanin hayawan, wa kulu hayawanin insan. Oh, jadi kita belajar mantik beberapa tahun hanya untuk kulu insanin hayawan, wa kulu hayawanin insan. Tak nak seperti ini, dirubahlah menjadi simbol. Maknanya simbol ini hanya untuk mengkonfirm bahwasanya mantik ini konunia. Mantik ini konunia, dia tak ada hubungannya dengan insan hayawan. Dan pemilihan jimba ini juga ada maknanya. Kenapa kok jimba? Kenapa kok tak bak jim? Alif bak jim, alif bak tak jim, atau alif bak jim, alif jimba? Yang benar jim dahulu atau bak dahulu? Bak dahulu, tapi kenapa di sini jim dahulu? Untuk konfirm bahwasannya ini bukan untuk huruf hijaiyah. Paham ya? Mantik bukan untuk huruf hijaiyah, untuk mengkonfirm makna konuniyah ini. Orang lebih dahsyat lagi, saya tak nak kulu jimba, saya ingin kulu jaba. Jadi hurufnya ini hilang, cuma ada suara kulu jaba. Kenapa? Untuk mengkonfirm dia itu konunia. Jadi mantik tak ada hubungannya dengan huruf hijaiyah. Karena itu mantik boleh dipakai di bahasa Melayu, boleh dipakai di bahasa Inggris, boleh dipakai di bahasa Italia, apapun. Tak ada hubungannya. Nanti kalau Anda tak kulu B, boleh macam itu. Karena tak ada hubungannya dengan bahasa, tak ada hubungannya dengan huruf. Karena mantik itu konun. Wallahu a'lam. Saya akan membahas tentang hukum ilmu mantik, tapi terlalu panjang. Boleh kita tunda untuk yang akan datang. Ada yang nak tanya? Silakan. Yang mana ini? Maksudnya berapa habis apa kitab mantik yang patut diberi judul yang patut kemudian contoh macam mulai dengan Isa Guji ataupun Sulam Munawarah atau apa dari segi level pertama sampai atas lah, yang mana patut dipelajari dahulu lah mengikut pendapat Habib. Sebenarnya ini pertanyaannya sudah dijawab karena kita di sini. Kita di sini karena kita ingin mempelajari kitab yang seharusnya dipelajari basic. Kita di sini ini memang untuk mempelajari mantik basic awal. Kalau orang tanya apa yang nak dipelajari basic awal, saya katakan Qistosul Mustaqim. Insya Allah Anda ikut program ini akan ada mantik level awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ila malah nihayat. Allah. Saya bilang ada beberapa sistem. Anda kalau nak tengok, saya punya video tentang Sulam Munawarah dan syarat Isa Guji di YouTube. Nak tengok itu oke, tak apa, tapi tak ada fikih, tak ada ayat Al-Quran, semuanya pure. Apa? Pure mantik. Qistos sedikit unik. Dia ada mix dengan, nanti Imam Ghazali hanya menjelaskan 5 cara. 5 cara berpikir. Di dalam mantik, syakrul awal, syakrul tsani, syakrul tsalis, qadiyah syartiyah muttasilah sama munfasilah. Imam Ghazali tak pakai nama itu. Dibilang al-mizanul kubro, mizanul asghar, wa mizanul wasat. 5 ini adalah inti dari ilmu mantik, dan Imam Ghazali mengambil itu dari Al-Quran. Anda akan tengok banyak sekali hadis, banyak sekali ayat, banyak sekali masalah fikih. Saya bilang Imam Ghazali sedikit unik ya. Dia tak nak mantik itu menjadi pure apa? Teori saja, harus ada. Dan itu menjadikan mantik itu rasa berbeda, perencah berbeda. Karena perencahnya banyak. Kalau yang mantik yang saya ajarkan di YouTube itu pure mantik. Sedikit, garam saja, tapi ini ada perencahnya macam-macam. Subhanallah, Imam Ghazali, Imam Alim, wallahu a'lam. Kata tanya lagi,
elok juga Habib mungkin terangkan silibus Syekh Said dalam mantik. Oh ya. Kalau dulu ketika saya belajar di Jordan, kira-kira saya ambil master mulai dari tahun 2013 sampai 2017, hampir 4 tahun. Saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar dengan Syekh Said hampir 4 tahun dan menyelesaikan semua muqarrar ilmu kalam dan mantik dan usul fikih. Di dalam madrasah Syekh Said kita memulai biasanya dengan syarah Idhahul Mubham di mantik. Setelah Idhahul Mubham kita membaca salah satu syarah dari Isabuji. Biasanya memakai Mughni Tulab, dan Idhahul Mubham sama Mughni Tulab semuanya ada komplit di YouTube Jinan TV. Nah, tengok silakan. Setelah syarah Isabuji naik level sedikit, namanya Syarhu Tahdibil Mantik. Sekarang saya sedang ajar itu dengan beberapa tolabah di Sungai Anjen. Masih sekitar ada 5 kelas ya. Berapa? Ada berapa kelas? 6 ya. Ada sekitar 6 kelas. Itu level 3. Itu level 3. Di atas itu dulu saya belajar dengan muridnya Syekh Said, namanya Syekh Bilal, Syarah Syamsiyah. Sudah, setelah itu habis. Jadi Idhahul Mubham, Syarah Sulam. Level kedua Mughni Tulab, Syarah Isabuji. Level ketiga Tahdhibul Mantik, Syarah Tahdhibul Mantik, kepunyaan Al-Khabisi. Tahdhibul Mantiknya kepunyaan Sa'duddin Tiftazani. Level terakhir apa? Syarah Syamsiyah. Syamsiyahnya kepunyaan Al-Katibi, syarahnya punyanya Qutbuddin Ar-Razi. 4 ini kitab. Yang sudah baca 4 kitab ini, baca kitab mantik apapun boleh. Karena 95% mabahisnya ada semua di situ. Kemudian adapun silibusnya di Syekh Said di ilmu kalam, biasanya level pertama mulai dengan Mukhtasar Syarah Khuridah, kalangan beliau sendiri. Mukhtasar Syarah Khuridah, di internet ada, PDF ada. Level yang kedua biasanya menggunakan Syarah Sugro, karangan Al-Imam As-Sanusi. Level ketiga biasanya Syekh Said menggunakan Iqtisad fil I'tiqad atau Tahdhib Syarah Sanusiyah, karangan beliau sendiri, atau menggunakan Syarah Ummil Barahin. Syarah Ummil Barahin. Level keempat pasti menggunakan Syarah Nasafiyah. Tapi sebelum itu biasanya tolabah disuruh untuk membaca Maqulatul Ashraf. Maqulatul Ashraf, kalau yang ada nak tengok, saya punya video lengkap, 6 video atau 7 video di YouTube lengkap tentang Maqulatul Ashraf. Setelah selesai Syarhun Nasafiyah, biasanya akan memulai dengan salah satu kitab dari kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dulu saya membaca Al-Arba'in fi Usuluddin, tapi tak sempat hatam, saya terburu pulang dan menikah. Karena Imam Razi ini mempunyai style yang berbeda dari ulama-ulama yang lain, karena itu banyak diharamkan kitabnya Imam Razi, karena stylenya berbeda. Apa stylenya Imam Razi? Imam Razi lebih menjelaskan madhab lawannya. Jadi ketika berdiskusi dengan Mujassimah, dengan Mu'tazilah, Imam Ghazali sekiranya Mu'tazilah itu memerlukan jawaban, memerlukan sekitar 20 halaman, 15 halaman untuk menjelaskan madhab Mu'tazilah, 5 halaman hanya untuk menjawab. Bahkan di beberapa masalah di madhab Syiah, Imam Ghazali sampai membuat dalil untuk mereka. Nah, dasar orang. Jadi ini dalil saya buat untuk mereka. Mereka tak tahu dalilnya ada. Saya sudah baca kitab mereka semua dan dalil ini tak ada. Tapi kalau saya jadi Syiah, saya cakap ini dalil.
Jadi sampai Imam Razi membuat dalil untuk lawannya. Dan Imam Razi menjelaskan dalil lawannya dengan cara yang paling kuat. Kita kalau menjelaskan lawan kita dengan dalil dengan cara yang paling lemah, sekiranya macam dalil itu untuk kita bully saja. Saya akan menjelaskan dalil Anda dengan sistem dan thoriqah yang paling kuat. Yang paling kuat itu pun boleh saya hancurkan. Dan Imam Ghazali cara itu bukan apa? Karena untuk menjawab Anda harus mengetahui permasalahan. Imam Razi ingin menunjukkan saya mengetahui Mu'tazilah lebih dari Anda mengetahui Mu'tazilah. Saya mengetahui Mujassimah lebih daripada Anda mengetahui Mujassimah. Dan itulah uslubnya Syekh Said ketika berbicara tentang Mujassimah Salafi Wahabi. Beliau mengatakan, saya sampai sekarang masih mengajari Wahabi tentang madhab Wahabi. Dalam kitabnya Al-Kasifus Shaghir Ibn Taimiyah dan wa maziltu hatta u'allimuhum ma huwa madhab Ibn Taimiyah. Untuk menjawab permasalahan kita harus paham permasalahan. Setelah Anda paham permasalahan, Anda cuma perlu tahu mana pilar-pilarnya. Oh, ini pokoknya yang paling kuat. Hancurkan ini, habis. Jadi Imam Razi cuma melihat, oh ini yang penting, ini yang penting, ini yang penting. Sudah, hancurkan 3 ini semuanya runtuh. Nah, orang-orang yang membaca kitabnya Imam Razi, kadang mereka faham iskalnya, tapi tak faham jawabannya. Karena itu kitabnya Imam Razi diharamkan. Bukan diharamkan apa? Diharamkan bagi pemula. Orang pemula tak boleh membaca kitabnya Imam Razi. Kenapa? Ditakutkan. Ditakutkan mereka akan faham iskal tapi tak paham jawab. Karena jawaban tak sejelas iskal. Dalam Nihayatul dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, beberapa permasalahan dijelaskan mazhabnya Syiah ini, wallah ini dalil ini ana uqarriruhu ala ablaghi wajh. Jadi saya menjelaskan dalilnya Syiah ini dengan penjelasan yang paling oke. Mereka pun tak tahu akan ini. Jadi saya menjelaskan dalil mereka kepada mereka. Oh, Syiah tahu alamat. Diambil untuk menjadi tasdid. Akhirnya orang-orang yang masih pemula membaca iskal faham. Karena Imam Ghazali benar-benar menjelaskan semampu beliau. Karena kitabnya Imam Razi tak sepenat Tifazani. Tifazani Paul. Penjelasannya Paul. Tapi Imam Razi selisih. Karena Imam Razi tak nak yang berat-berat. Dia ingin menjelaskan dengan penjelasan yang paling oke. Setelah paham iskalnya, kadangkala murid tak paham jawabannya. Di situ ditakutkan dia iskal itu akan melekat. Jawabannya tak boleh menghilangkan iskal, karena itu diharamkan bagi pemula. Tapi orang asatidah bahkan tidak akan boleh memahami ilmu kalam sampai dia benar-benar memahami uslubur Razi. Wallahu a'lam. Ada yang nak tanya? Ada yang kita akhiri teman-teman. Oke, mungkin insyaallah sampai sini saja. Insyaallah kita bertemu 2 minggu lagi. Insyaallah 1 minggu mantik, 1 minggu ilmu kalam, mantik ilmu kalam macam itu. Dan kalau boleh nanti nomor telepon Ustaz Zaman atau siapa kita boleh buat grup. Nanti kalau ada orang nak share atau nak tanya, daripada kita menghabiskan masa di mana di kelas, kalau boleh kita jawab di mana, di grup after, agar tidak menghabiskan masa yang 2 jam ini yang sedikit ini, insyaallah. Dan semoga apa yang kita dengar di sini boleh dipahami dan menjadikan kita orang-orang yang benar-benar paham akidah dan menolak akidah yang tidak benar dan menyebarkan akidah yang benar, dan agar
menjadikan Islam ini kembali ke masa kejayaannya dan bisa menjadikan ilmu kalam ini terupdate dalam waktu yang sangat dekat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadal jam'a jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la taj'alna illa rahmatan wa syaqiyyan illa as'atta wa la dhaliman illa hadaita wa la madluman illa nasarta wa la hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha salah ya rabbal alamin. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa asfafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.